Halo semuanya, halo, 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 halo. Apa kabar kalian semua? Jadi bagi yang nonton nih, gimana kalian? Ada yang sudah nikah mungkin, terus memutuskan ingin punya anak atau gimana? Kan aku juga personally, aku udah nikah dan aku baru nikah sekitar 2 tahunan gitu. Nah itu sampai sekarang aku belum punya anak sih. Alasannya apa? Ya nanti kita akan obrolin ya. Nanti kalian akan tahu gitu. Mostly sih sebenarnya alasannya mungkin bakal sama sih sama teman-teman yang nonton ini juga gitu. Oke. Ini kita hari ini pembicaranya bareng sama Bro Edi, Ko Edi. Tapi kita nunggu si Ko Edinya live dulu ya. Pakai BCS. Gitu. Ko Edi dari community BCS. Ini by the way kagak ada yang komen, dia di bawah komen dong apa kabar gitu. Sekarang kan lagi PPKM ya, terutama buat teman-teman yang Java sentris dan sekitarnya. Oh ini nih, udah nih. Aku doain biar punya anak, makasih. Doain punya anak, tolong doain juga supaya aku mampu untuk punya anak gitu ya. Masalah utamanya itu mampu kan nggak? Hai Ko Edi. Halo tim, selamat malam tim. Halo, apa kabar? Selamat Halo malam. tim, selamat malam sahabat Apa kabar? BCS dan Sehat-sehat? ya sehat-sehat tim. Baik-baik. Bagaimana Baguslah. kabarnya teman-teman semua? Ya, apa kabar Oh ini teman-teman? ada yang siapa ini? Siapa saja tim yang sudah gabung tim? Sudah Iya gabung iya. banyak nih. Hmm. Tadi aku udah didoain juga nih biar punya anak. Sesuai dengan topik kita pada malam hari ini ya. Ya 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 ya. Jadi boleh cerita kok, kan sebelumnya teman-teman kok pasti udah tahu lah ya sama Ko Edi karena sebelumnya Mm-mm. juga udah pernah live di sini kan di Hati yang Gembira gitu. Tapi kalau Ya. ngomong-ngomong soal anak nih, boleh cerita nggak tentang Hmm. anaknya Ko Edi, tentang keluarganya Ko Edi? Udah berapa anaknya sekarang? Oh sudah berapa anaknya? Baru berapa? Jadi saya baru berapa ya? Saya sudah menikah 12 tahun. 12 tahun, terus kemudian anak saya baru satu, tim. Gitu, Hmm, tim. Ya, baru satu. baik baik kok. Kamu nikah berapa Ada tahun? ada plan? Aku 2 tahun, 2 tahun. Dua Dan tahun. belum Wah, punya tepat anak. 10. Dan Dan to belum be punya honest, anak. at this point di titik ini bahkan Ya. belum kepikiran untuk memiliki gitu. Oh ya? At this point. Nah, Ya, 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 ya. langsung masuk ke pertanyaan nih ya, contekan aku nih. Oke, Jadi nah, orang-orang langsung seperti aja. aku apakah salah sih sebenarnya? Jadi gini ya, tim ya. Kalau kita lihat, kita baca-baca gitu kan ya, bahwa orang yang kayak kamu ini banyak, tim. Ya, setelah menikah mereka eh, bahkan banyak yang nggak pengen punya anak gitu kan ya. Dari survei yang aku baca yang terbaru ya, konon itu sepertiga pasangan muda itu enggan punya anak nih, gitu. Dan Hmm. 20% di US itu orang juga enggan punya anak, gitu kan ya. Bahkan kalau kita lihat seperti China ya, seperti China itu sekarang mereka kebingungan, tim. Kenapa kebingungan? Yang pertama, manula mereka itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasangan mudanya, gitu kan ya. Jumlah populasi mereka kan dulu mereka menjadi ini ya apa negara jumlah populasi terbanyak, gitu kan ya. Nah sekarang ini angka kelahiran di sana begitu begitu Drop ya. kecil, drop, gitu kan ya. Banyak mereka nggak mau punya anak, dan yang kedua banyak mereka juga nggak mau menikah, tim. Gitu. Oh, bahkan nggak Jadi mau menikah ya? nggak mau menikah, Hmm. maka Wah, itu mereka faktornya apa ada. tuh orang nggak mau menikah? Ya, faktornya sekali lagi kan bisa begini, tim, gitu kan. Uh, ya kalau kebutuhannya hanya sekedar seksual, gitu kan ya, maka tidak harus menikah, gitu kan ya. Menikah akan membuat mereka punya tanggung jawab yang jauh lebih banyak, gitu kan ya, gitu kan. Nah, mereka nggak berpikir bahwa ketika populasi angka kelahirannya semakin kecil, maka itu kan juga punya pengaruh terhadap
keberadaan negara mereka ke depan gitu loh. Nah, Benar. itu yang sekarang ini pemerintah dorong, Tim. Dulu kita dengar bahwa di Tiongkok, di China, itu satu keluarga satu anak, gitu kan ya. Lalu berkembang dua Maksimal. anak, nah maksimal, gitu kan ya, dua anak. Maksimal. Nah sekarang ini mereka tiga, Tim, Boleh gitu. 3 bahkan ya. Boleh tiga sekarang ini dan pemerintah support, gitu. Kenapa? Dengan Karena apa sekali supportnya? lagi Dikasih kayak dana, bantuan dana, sosial gitu, dana. dikasih dana. Dan kan mereka kalau kalau zaman dulu anak lebih dari satu, katakan sekolah, anak yang berikutnya sekolahnya harus bayar semua, gitu kan. Mm-mm. Nah sekarang ini enggak, sampai anak yang ketiga itu benar-benar disupport oleh pemerintah, Hmm, gitu kan ya. gratis Tapi ini biaya pendidikan ya. kalau ini di Indonesia gimana kira-kira? Waduh, Banyak anak disupport susah sih. pemerintah. Waduh, malah beranak pinak nanti kita kayak kelinci ya. Iya ya. Aduh. Hmm. Oke Tim, kira-kira gitu loh. Jadi apa yang kamu alami ini enggak sendiri Tim, gitu kan. Ternyata aku tidak sendiri ya ini ya. Iya, Terus tapi kalau alasannya apa dibilang aja nih tadi kira-kira? alasannya masih gini lah, kira-kira ya kenapa mereka nggak mau punya anak ya? Ini alasan klasik ya. Iparku juga begitu ya. Masih pengen pacaran, gitu kan ya. Pengen bisa jalan kemana-mana supaya waktu itu lebih fleksibel, gitu kan ya. Belum siap hati, ya. Dan pastinya belum siap finansial, ya. Nah, kemudian ada orang yang takut bentuk tubuhnya berubah, gitu kan. Hmm. Nah, kira-kira kayak gitulah Tim. Khawatir yang berkelebihan, aku bisa ndak jaga anak, gitu kan Nah, ya. kalau Lalu kalau kemudian, aku itu kok, kalau aku itu aku sekalian kenapa? sharing juga ya. Kalau aku Ah, kenapa nggak punya anak? Mungkin di usia ini aku melihat orang tuaku di usia aku ya, sekarang anaknya udah 2. Aku di usia oke. yang orang tuaku itu sekarang belum punya anak bahkan gitu. Kalau aku faktor Ah, utama tentu finansial, faktor finansial gitu. hmm, Karena hmm, kita, aku tinggal di ibu kota ya, biayanya tuh nggak hmm, mahal, nggak mahal, nggak murah kembali. Jadi hmm, nggak murah hmm, untuk TK aja tuh katanya sekarang udah TK yang bagus nih maksudnya ya, itu udah sampai hmm, puluhan juta bayarnya gitu, uang hmm, pangkalnya hmm, sampai mahal banget gitu biaya untuk hmm, hmm, pendidikannya anaknya gitu. Belum lagi hmm, biaya lain-lain yang tidak terduga. Pertama biaya, hmm, kedua adalah ada rasa takut, bener yang kayak dibilang tadi ya. hmm, hmm, Rasa hmm, takutnya tuh apa? Kalau aku personal takut tidak bisa memberikan yang terbaik, takut nanti aku jadi orang tua yang gimana ya, orang tua yang tidak bisa mendidik dengan baik kayak gitu. hmm. Ada rasa takut Oh, kayak gitu gitu, tidak mau ada menolak rasa, gimana ya, kan manusia nggak sempurna gitu. Sebaik-baiknya hmm, orang tua aku punya uh, trauma-trauma juga yang aku alami karena hasil didikan mereka. Nah aku tuh nggak mau hmm, mengulangi trauma itu ke anakku kalau misalkan aku nanti punya anak kayak gitu. Nah itu aku hmm, ada perasaan takut-takut kayak gitu sih, hmm. gitu. Ya, Takut nggak siap lah intinya kalau takut gak diringkas. siap. Oke, satu-satu ya kita jawab ya. Ya, kalau kita tadi Timi sempat tanya sama aku, salah nggak sih orang nggak pengen punya anak itu salah nggak sih? Ya, secara literal ya saya nggak tahu ya yang dengar ini kan pastinya bukan hanya teman-teman yang Nasrani, tetapi ada yang non Dari Nasrani gitu manapun. kan ya, dari berbagai latar belakang gitu kan ya. Nah, kalau kita dari kekristenan gitu kan ya, memang tidak ada perintah secara spesifik ya yang mengatakan bahwa tidak punya anak itu berdosa, itu nggak ada. Di dalam Alkitab nggak pernah ada tertulis perintah seperti itu, gitu kan ya. Nah, namun demikian saya melihat gini loh Tim, gini. Uh, jadi kalau ditanya itu dosa apa enggak, gitu kan ya. Nah, saya pikir gini, bisa iya, bisa dosa, bisa enggak. Kalau Wah menurutku gimana Tim. tuh? Nah, maksudku adalah gini Tim. Kalau Tuhan itu punya rencana besar terhadap anak kita, gitu kan ya. Kita nggak tahu kita itu akan melahirkan anak yang kayak apa, gitu kan ya. Dan dengan anak itu Tuhan itu mau berbuat seperti apa, ya kita nggak ngerti, gitu kan ya. Nah tapi dengan kita menghalangi, kita nggak pengen punya, ya mungkin sedikit banyak, boleh nggak aku katakan bahwa ya kita ini menjadi penghalang bagi rencana Tuhan, ya.
Dan apa namanya? Jangan-jangan itu terjadi karena keegoisan kita. Ya, sekarang ada gerakan yang namanya child free, ya, gitu kan ya. Nah, nggak pengen punya anak, gitu kan ya. Nah, mereka takut finansial mereka nggak cukup. Tetapi kenyataannya yang nyata ya, orang-orang yang penganut ini, Tim, mereka hidup mewah dengan pasangan mereka, jalan-jalan kemana-mana, ya. Jadi nggak nggak apa ya, nggak sinkron dengan apa yang mereka takutkan, gitu kan Kalau ya. sebenarnya lebih ke mereka nggak mau menurunkan gaya hidup sih sebenarnya. Iya, Sudah bener ada di omonganmu. titik gaya hidup ini, gitu. Ini gaya Iya, hidupnya udah di sini. Kalau punya anak, biayanya kan pasti akan terbagi untuk anaknya. Gitu. Jadi yes, gaya Tim. hidupnya pasti akan turun sedikit lah, minimal. Iya, Tim. Nah, menurutmu kayak gitu gimana? Bener nggak? Oke, bener omongan Timi tadi mengatakan, aku pengen yang terbaik bagi anak. Itu kan ya. Tetapi kan kembali ke gaya hidupmu kayak apa? Sekolah seperti apa yang kamu mau pilihin bagi anak? Gitu kan ya. Apakah jaminan kalau anakmu itu sekolah di sekolah yang harganya itu mahal, gitu kan ya? Terus anakmu sukses, jaminan? Kan enggak juga, Tim. Gitu kan ya. Ada yang jemaat kita, temanku, anaknya sekolah di internasional, ya. Papanya pikir supaya anaknya ini ya sekolah yang bagus, internasional, Kualitasnya bagus gitu ya, kan. pengajarnya Kualitas bagus kan bagus. ya. Mm-mm. Kurikulumnya Tapi bagus. sampai kemudian, Tim, anaknya itu bilang gini, Tim, mah aku nggak mau di international program. Aku mau Kenapa pindah dia? yang reguler. Kalau aku nggak dipindah yang reguler, aku nggak mau sekolah lagi. Lah sampai kemudian temanku tanya, kenapa? Karena ternyata, Tim, di sekolah internasional selalu yang terjadi adalah bagus-bagusan tas, Tim. Tasmu merek apa? Oh, ada Ya kan ya? iya 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 iya. Iya. Ada ini Sepatumu ya, merek apa? persaingan persaingan sosial gitu ya. Tuntutan sosialnya tinggi itu ya. Nah, tuntutan Ya, ya. sosialnya tinggi, Tim. Ya, Gitu kan ya? tidak bisa terhindarkan juga ternyata ya dengan komunitas gaya hidupnya yang kayak begituan ya. Ya, Iya, ya, Tim. itu ada benernya sih, ada benernya. Karena pas aku sekolah zaman dulu juga di sekolah biasa juga udah saing-saingan fashion sebenarnya. Bedanya itu fashion yang nggak bermerek aja. Kalau di internasional Oh, pasti iya. fashionnya saing-saingan sekolah tasnya Iya. LV gitu kan, branded Iya. branded barangnya. Ya. Kamu setiap kali liburan selalu yang ditanya adalah, ya Luar negeri liburanmu nggak lu gitu kemana? ya? Luar negeri nggak lu? Ya kalau kamu cuma ke Bandung, ya ke mana Bogor, ya nggak keren dong, gitu kan ya. Nah, sampai anaknya stres, Tim. Dia bilang, aku nggak mau sekolah kalau aku nggak dipindah. Ya akhirnya sekolah reguler, Tim. Gitu kan, Tim. Jadi sebenarnya aku Iya. setuju omonganmu. Ya, kamu mau nurunin standarmu enggak? Gitu kan ya. Kamu mau nurunin standarmu enggak? Dan sebenarnya juga nggak jaminan kalau sekolahnya mewah pun, mahal pun, anakmu akan berhasil, nggak jaminan kok, Tim. Sebenarnya Betul iya kan ya? memang. Tergantung dari Dan tiap-tiap orangnya ya. Apakah dia sekolah yang betul. niat atau enggak? Kalau di sekolah mahal terus nggak niat sekolah juga sama aja gitu kan. Iya, betul. Gitu kan ya. Dan lagian, kalau boleh ngomong ya, Tim ya, situasi seperti apa sih yang membentuk anak kita menjadi seorang anak yang tangguh menghadapi dunia ini? Kira-kira kayak apa? Yang Wah, nggak tahu semuanya nih karena serba belum ada, punya anak. yang semuanya serba ada, gitu kan ya? Atau memang apa namanya, yang barangkali harus berjuang keras untuk mendapatkan itu, gitu kan ya? Dan menurutku yang membuat anak kita tumbuh dewasa bukan kenyamanannya, tetapi yang membuat anak kita dewasa itu adalah ya dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, kesulitan itu yang membuat dia dewasa. Kalau kita terlalu nyaman, semuanya serba Ya, jadi dipersiapkan, manja ya. itu manja. Iya. Contoh gampang, Tim. Ini aku kasih contoh, ini baru inget ini. Ya, aku pernah punya teman
temen orang Jepang, gitu kan ya, orang Jepang. Dan kemudian aku tanya-tanya gimana sistem pendidikan di Jepang. Nah, dia cerita, Tim, ya anaknya itu tiap kali ganti istirahat, itu kan ya, istirahat siang, ada tidur siangnya karena sampai sore, ya. Jadi sekolahnya itu 1 hari full day. Itu anaknya ngepel, Tim. Jadi anak-anak sekolah itu disuruh ngepel. Ngepelnya, Tim, itu nggak pakai alat, Tim. Tapi benar-benar Oh, yang jongkok pakai kayak orang tangan Jepang. gini ya. Oh, pakai Iya, tangan, iya. Tim. Kayak Gitu kan ya. di drama-drama Jepang zaman dulu gitu ya. Nah, gitu kan. Zaman modern kayak gini, ngepelnya masih kayak gitu, Tim. Saya bilang, wah itu kalau di Indonesia kayak gitu, itu wali murid bisa marah itu. Dilaporin Kak Seto. Nyiksaan Ya, terhadap aku anak. ini, ya benar, Tim. Gitu kan ya. Aku pernah jadi guru, Tim. Gitu kan ya. Murid apa namanya kemah di sekolah, Tim. Itu orang tuanya, Tim. Sampai panggil cleaning service loh, Tim. Untuk bersihin kamar mandinya sekolah, Tim. Oh. Nah, Sampai segitunya ya orang tua ya. sampai sebegitunya. Gitu kan ya. Dan menurutku ya, itu sih tidak mendidik, Tim. Anak-anak itu perlu tahu dunia yang sebenarnya. Ya, kesulitan-kesulitan. Ya, kalau kita lihat orang tua kita hari ini jadi yang kayak sekarang, mereka lahir dari kesulitan-kesulitan. Jadi orang-orang hebat. Gitu kan, Tim ya. Nah, kembali ke pokok bahasan kita, Tim. Iya. Nah, terus juga di sisi lain nih ya, kan ada Nah, kalau zaman sekarang, zaman gue nih gitu, pada nggak mau punya anak. Tapi zaman nenekku nih, jadi papaku itu tuh 10 bersaudara. Karena orang zaman dulu tuh ya 10 bersaudara, jarak antar, jadi ya jarak antar saudaranya banyak lah gitu. Dan kebetulan semua masih ada kayaknya. Udah nggak ada satu, sorry. Nah, itu jadi orang zaman dulu tuh penganut ini mitos banyak anak banyak rezeki. Ini bisa jadi mitos, bisa jadi enggak gitu ya. Karena kan struktur sosial lah. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Itu gimana tuh menurut Ko Edi itu? Banyak anak banyak rezeki. Mungkin kalau zaman sekarang udah nggak relevan ya. nggak relevan. Kalau saya bilang kalau zaman sekarang ya nggak relevan ya. Karena ya seperti yang kamu bilang tadi ya, faktanya memang kalau kita punya banyak anak memang harus banyak rezeki, Tim. Kalau nggak banyak rezeki, waduh cilaka, Tim. Gitu kan ya. Biayanya besar, gitu kan ya. Rezeki kan nggak mungkin datang sendiri tanpa ada usaha, gitu kan ya. Nah, jadi kalau aku pikir sih peribahasa tadi sih kalau sekarang sih sudah tidak relevan ya. Nggak bisa lah kita kayak orang tua kita lah. Anak mamiku tuh 5, Tim. Gitu kan ya. 5 diasuh sendiri loh, Tim. Ya. Jaraknya dekat apa 5, jauh? 3, aku sendiri yang jauh dengan atasku. Yang lain tuh 3-4 tahun, 3-4 tahun gitu. Aku dengan atasku ini, yang nomor 4 ini 7 tahun, Tim. Jadi mungkin kelolosan, Tim, aku, Tim. Gitu kan ya. Nah, kalau aku lihat sekarang ya kecuali kita punya usaha sendiri, penghasilan kita memang cukup, gitu kan ya, relevan, Tim. Tapi kalau enggak, Tim, ya menurutku sih kurang relevan, gitu kan ya. Gitu kan. Tapi kalau bisa muncul peribahasanya sendiri at the first place, kalau menurut Ko Edi kenapa kok bisa muncul banyak anak banyak rezeki? Itu kan pasti ada dasarnya gitu. Ya mungkin gini kan, Tim. Aku lihat gini loh. Zaman dulu kan persaingan kan belum kayak sekarang, persaingan dunia kerja. Gitu kan ya. Orang itu berusaha masih gampang, gitu kan ya. Sehingga ketika kita banyak anak, gitu kan ya. Orang tua itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu masih banyak peluang, gitulah. Kalau aku pikir bodohnya ya, Tim ya. Tetapi hari ini, Tim, gitu kan ya, persaingan itu begitu berat. Untuk cari peluang itu juga nggak gampang hari ini. Apalagi kita yang hidup di kota besar lah, katakan begitu kan ya. Kalau kita hidup di pedalaman, Tim, ya kita bisa dapat sesuatu dari hutan, gitu kan ya. Ya. Nah, orang pedalaman dibawa ke kota ya nggak hidup, Tim. Ya kan? Karena ada banyak tuntutan-tuntutan yang berbeda yang mereka nggak bisa di pedalaman nggak punya uang masih bisa hidup. Nah, di kota apa bisa kayak gitu, Tim? Nggak bisa, Tim. Gitu kan ya.
harus ada usaha keras, kerja keras, gitu kan ya. Jelas kondisi situasi zaman yang berbeda, gitu kan ya. Sehingga kita nggak bisa mengatakan seperti itu sih. Ya, kita perlu, menurut aku perlu pertimbangkan sih, ya. Ya, terutama kalau kita mau tambah-tambah anak ya. Ya, kita perlu pertimbangkan kondisi rumah tangga kita. Ya, rumah tangga kita itu sehat atau tidak, kuat atau tidak. Nah, kalau kita sama istri terus berkelahi terus, gitu kan ya. Nah, kita kalau punya anak, tambah anak kan tambah masalah, Tim. Gitu kan ya. Nah, Malah itu jadi perlu beban kita ya. malah jadi beban, Tim. Itu perlu dipertimbangkan kalau keluarga kita tidak sehat. Yang kedua adalah ya kesiapan kita. Ya, kita sebagai pasangan dan istri kita. Nah, istri kita siap atau tidak? Ya, itu perlu kita pertimbangkan. Pertimbangan finansial juga harus kita pertimbangkan, gitu kan ya. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan kalau kita mau punya anak banyak, ya, finansial, kesiapan diri, gitu kan ya. Kemudian ya kondisi rumah tangga kita kayak apa. Nah, itu memang perlu diperhatikan, gitu. Jangan sampai ya anak kita hanya melihat perkelahian demi perkelahian kita, gitu kan. Itu yang salah satu aku takutin sih kok. Nggak kepingin jadi orang tua toksik sebenarnya. Kan sekarang udah ngetren ya istilah orang tua toksik. Nggak Ya, kepingin ya, jadi ya. itu gitu. Jadi Hmm. sangat penuh pertimbangan banget. Oke. Tapi pertanyaanku sama Timi begini, Tim. Mungkin nggak sih kita itu nggak jadi orang tua yang toksik? Nggak tahu juga sih. Mungkin. Karena belum mengalami ya. Nah, kalau menurutku, Tim, tidak mungkin, Tim. Kenapa tidak mungkin? Karena kita ini adalah orang-orang berdosa, Tim. Jadi tidak ada keluarga, tidak ada orang tua yang sempurna menurutku. Sehebat apapun Anda, pendidikan Anda, ya, tetap pasti, Tim, ada celah bahwa kita itu tidak bisa memuaskan anak-anak kita. Ada tetap, Tim. Menurutku kok begitu, Tim. Ya. Jadi kita tidak bisa Jadi, intinya 100% jadi orang tua yang sempurna lah istilahnya ya. Iya, Tim. Kita tidak bisa jadi orang tua yang sempurna. Dan sebenarnya gini loh, Tim. Kita juga tidak perlu takut untuk jadi orang tua yang tidak sempurna. Karena lewat ketidaksempurnaan kita, anak-anak itu bisa belajar sesuatu loh, Tim, dari kita. Contoh ya, aku tuh lahir bukan dari keluarga yang sempurna. Aku pernah sharing di sini, aku lahir dari keluarga yang broken. Gitu kan ya, keluarga yang broken. Bahkan kalau aku bilang ya sama kita di sini, aku tuh punya papi yang tidak punya visi untuk anak-anaknya. Gitu kan ya. Nah, tapi loh, aku sempat jujur, aku bertanya sama Tuhan, kenapa aku punya orang tua kayak begini? Gitu kan ya. Blueprint-nya Tuhan itu apa? Apa maksud Tuhan? Ya. Nah, sampai kemudian aku menemukan, Tim. Aku menemukan bahwa enggak salah. Tuhan itu lahirkan aku di tengah-tengah keluarga yang broken kayak gini, yang papa yang enggak karuan, itu enggak salah. Kenapa? Karena ternyata di dalam hidupku, aku banyak berjumpa anak-anak muda yang kayak aku. Yang punya nasib kayak aku. Sehingga aku bisa sharing dengan mereka. Bahwa mereka tidak selayaknya untuk balas dendam sama orang tua mereka. Gitu kan ya. Tidak. Tetapi memang Tuhan lahirkan kita di tengah-tengah keluarga seperti ini. Untuk kita itu justru menjadi berkat bagi orang tua kita. Lewat hidup kita, orang tua kita itu jadi benar. Kenal Tuhan. Hidupnya jadi benar. Dan lewat kita, Tim, yang punya masa lalu yang kayak gini, kita ini bisa jadi menolong orang-orang lain yang yang mengalami hal yang sama, yang tidak beruntung seperti kita. Jadi menurutku, Tim, tidak selamanya, Tim. Ya, keadaan buruk itu buruk adanya, gitu kan ya. Gitu sih, Tim. Ya. Ya, aku pikir ya, kamu takut tidak sempurna, aku juga takut, Tim. Tapi kalau semua orang takut kayak kamu semua, gimana coba? Mami papimu takut kayak kamu?
tidak ada Tidak Timmy ada hari aku ini. akhirnya. Benar, Tim. Tidak ada kamu, Tim. Gitu kan? Tapi in the end of the day memang kita harus overcome ketakutan kita ya. Tapi juga Iya. bukan berarti kita tanpa persiapan atau tanpa tahu-tahu tanpa pertimbangan gitu, tahu-tahu punya anak. Kan ada tuh yang contohnya kayak gitu-gitu kan. Iya, kita perlu persiapan, Tim. Gitu, Nah, terus betul. jadi apa dong yang harus disiapkan untuk memiliki anak? Nah, gini, Tim. Yang pertama itu gini. Orang Indonesia itu nggak gemar baca, Tim. Ya, nggak gemar baca. Orang Indonesia itu gemarnya nonton, gitu kan ya. Wah, nonton itu gemar banget, gitu kan ya. Makanya channel YouTube itu kan paling laris di Indonesia, gitu kan ya. Nah, itu kalau aku mau bicara, apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita punya anak? Yang pertama, kita itu perlu baca buku, gitu kan ya. Ya, buku tentang mempersiapkan diri punya anak, gitu kan ya. Oh, ada bukunya ya ternyata ya. Oh iya dong, ada bukunya dong. Termasuk waktu kita mau menikah, gitu kan ya. Waktu mau menikah kita ini juga perlu membaca buku-buku tentang pernikahan. Ya, bagaimana memasuki pernikahan, bagaimana kita mengenal pasangan kita. Nah, itu kita perlu baca. Sehingga kita waktu nanti tiba saatnya kita punya pasangan, kita punya anak, ya kita itu tidak ngebleng-ngebleng sekali gitu loh, Tim. Ada sesuatu yang kita sudah tahu. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, itu menurutku kita perlu baca buku. Karena di situ kita akan banyak dapat pengetahuan. Ya. Nah, yang kedua yang perlu dipersiapkan kalau menurut aku ini, Tim. Apa namanya? Ya, kita perlu kesiapan rohani kita. Ya, kita perlu kesiapan rohani bahwa ya anak itu bukan hukuman Tuhan. Anak itu anugerah Tuhan. Ya. Kamu mau berusaha kayak apa kalau Tuhan tidak ngaruniakan, kamu juga nggak bisa apa-apa. Betul? Mau mengusahakan kayak apapun, kalau Tuhan tidak kasih, ya nggak bisa apa-apa. Itu sekarang lagi banyak nih kok kasus-kasus yang seperti itu, yang kayak susah punya anak. Karena aku beberapa temen mau punya anak nggak bisa karena ternyata karena kebanyakan bekerja. Jadi kan zaman sekarang tuh fenomenanya ya ayah ibu bekerja kan. Gitu. Nah, karena ada kebanyakan bekerja jadi kurang subur gitu. Jadi sulit punya anak. Ya, itu banyak sekarang ini. Dia bisa tahunan, bener. Aku juga melihat banyak beberapa rekatku ngalami kayak gitu ya. Jadi kita perlu melihat bahwa anak itu karunia Tuhan. Dan kita perlu, ya sejak anak itu ada di dalam kandungan, ya sebenarnya di situ peran kita sebagai orang tua itu dimulai. Ya, kita perlu mendoakan mereka itu bukan hanya ketika dia sudah lahir, tetapi sejak di dalam kandungan. Disitulah peran kita sebagai orang tua itu sudah dimulai. Bagaimana kita ngajak ngobrol dia, walaupun dia mungkin nggak bisa nanggapin, gitu kan ya. Bagaimana kita mendoakan dia. Nah, di situ kita perlu mulai. Nah, yang berikutnya adalah ya kesiapan secara psikologis, ya. Ya kita harus tahu lah. Kalau nggak baca memang nggak ngerti ya. Wanita yang baru melahirkan itu biasanya secara psikologis juga mengalami ini, mengalami gangguan. Baby blues. Ya. Baby blues, gitu kan ya. Bisa nangis sendiri. Nah, kalau kita nggak baca kan nggak ngerti, Tim. Gitu kan ya. Pikirannya ini ada apa yang terjadi denganku gitu. Gitu kan ya. Terus kemudian, gini kan, itu bukan hanya sekedar waktu ini loh, Tim. Waktu melahirkan loh. Saat hamil kan juga ngalami hal-hal yang kayak gitu. Iya, gitu karena kan, memang tubuhnya mengalami perubahan, termasuk kayak hormonal dan lain-lain kan ya. Betul. Nah ini ya pasangan harus tahu gitu kan. Maka kalau nggak baca ya nggak ngerti, Tim. Gitu kan ya. Nah itu kesiapan secara psikologis, tapi juga tadi harus baca buku supaya tahu gitu kan ya. Kemudian kesiapan mental, ya kan. Itu harus kita sadari. Kita punya anak itu nggak bisa kita kayak dulu lagi sebelum punya anak ya. Kita harus rela tidurnya berkurang, gitu kan ya. Kemudian harus rela rela kotor-kotor, gitu kan ya. Coba kalau anakmu pilek gimana caranya? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Ya sekarang ada pipet, gitu kan ya, sedot, gitu kan ya. Gitu. Tapi ada kalanya kalau nggak bisa, Tim.
ya mau nggak mau pakai mulut kita, gitu kan ya. Nah, itu kan kita harus ngapain lagi ya? Ya sorry, kita harus bersihin pupnya, ya gitu kan. Nah, ya itu persiapan mental, gitu kan ya. Barangkali sebelum menikah kita ini suka bergadang sama teman-teman kita, nongkrong bareng tengah malam baru pulang, gitu kan ya. Nah, setelah kita punya anak, kita nggak bisa seperti itu lagi. Ya 100% nggak bisa. Ya sesekali mungkin bisa. Gitu kan ya. Nah, menurutku apa namanya? Ya ini perlu kesiapan ya. Dan disinilah perlu kerjasama antara suami dan istri. Kalau menurutmu sendiri, kamu siap nggak gantiin popok anakmu Belum sih sekarang gitu? ya. Karena belum baca-baca dulu. Itu harus baca-baca dulu deh kayaknya. Oke, Tekniknya aja ya. gimana ngelipat popok nggak ada ide gitu. Nggak ada bayangan. Ah, ya. Betul, betul. Ya, itu harus makanya harus perlu baca tim ya. Nah, itu kesiapan-kesiapan yang perlu kita miliki ya. Tadi rohani, kemudian psikologis, siap mental, dan pastinya siap finansial ya. Selama kehamilan butuh biaya ya. Betul. Selama persalinan juga butuh biaya. Sesudah persalinan juga butuh biaya. Gitu kan ya. Tetapi sekali lagi, semua itu sebenarnya seperti omonganmu tadi, bisa disesuaikan ya dengan kemampuan kita, gaya hidup kita. Kita mau pakai gaya hidup yang mana? Ya, ya. Kalau kita selalu pakai gaya hidup yang high class, ya kita akan takut untuk punya anak. Gitu kan ya. Nah, kalau enggak punya anak, sekali lagi tadi kamu bilang dosa apa enggak? Ya memang enggak ada tulisannya, enggak punya anak itu dosa enggak ada. Tetapi sekali lagi, kalau kita tahu bahwa apa namanya anak kita itu akan jadi alat Tuhan, ya, dan kita nggak mau, berarti kita sedang menghambat. Bayangin kalau Musa nggak lahir, ya, kalau Musa nggak lahir, apa yang terjadi? Ya Tuhan itu punya rencana bagi anak-anak kita, lewat anak-anak kita. Siapa tahu, kita juga nggak ngerti, Tim. Lewat anak kita, dia menjadi berkat bagi bangsa kita, dia jadi berkat bagi dunia, kita nggak ngerti. Ya kan? Nah besok kita ketemu Tuhan, ya mungkin kita nggak nyesel, kita wah bangga. Ya aku nggak nyesel aku punya anak. Itu kan ya. Nah kita nggak ngerti. Jadi menurutku adalah, ya kalau ditanya dosa apa enggak, ya bisa jadi dosa, tapi juga bisa jadi enggak. Enggak artinya kalau kita memang sudah berusaha tapi tetap enggak punya, ya sudah. Ya kira-kira begitulah. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Oke, ya Apa oke. yang perlu diperbincangkan dengan pasangan sebelum kita memutuskan untuk punya anak? Apa yang perlu diperbincangkan ya sebelum kita punya anak ya? Oke, ya kita perlu bincang lah. Kalau punya anak gimana, kalau nggak punya anak gimana. Nah itu kita perlu ngomong dong, gitu kan ya. Nah Kadang kita perlu juga ada yang di antara pasangan yang suami mau punya anak, yang istri nggak mau punya, atau yang suami mau punya berapa, yang istri mau punya berapa, itu ada tuh pasti kan momen-momen Nah, kayak ya, gitu, ya, ya. Nah itu perlu dibicarakan. ketidaksepakatan. Ya, Karena kadang ya, ya, istri ya. merasa ini kan badan saya kayak gitu, kayak saya nggak mau punya anak, ada yang kayak gitu tuh, Ya. ada yang suami pingin punya anak. Oke, oke, oke. Dan ya itu perlu dibicarakan ya, perlu ada apa namanya pembicaraan khusus ya. Terus kemudian ya kita perlu bicarakan siapa yang merawat anak itu nanti, gitu kan ya. Memang ada wanita-wanita yang apa namanya eh, nggak bisa atau kurang bisa untuk merawat, gitu kan ya. Nah, itu perlu pendamping. Nah, kalau perlu pendamping, bagaimana dengan finansial kita? Ya, nah itu perlu juga dibicarakan. Apakah orang tua kita itu mau membantu atau memang orang tua kita sudah angkat tangan tidak bantu, gitu kan ya? Seperti saya, kalau aku bilang orang tuaku tuh sudah angkat tangan, Tim. Dia bilang kalau kamu punya anak itu urusanmu. Ya, aku nggak mau turut campur. Kenapa? Karena aku dulu sudah susah, aku nggak sekarang sudah tidak mau, aku mau istirahat, gitu kan ya. Nah kalau ketemunya kayak mamiku ya sudah nggak bisa di apa-apain lagi, Tim, gitu kan ya. Jadi harus Maka cari bantuan lain ya. cari bantuan lain. Kalau bantuan lain juga perlu dipertimbangkan, Tim. Siapa yang mau kita cari? Suster,
gitu kan ya, babysitter, atau ya kita cari pembantu yang bisa merangkap sebagai suster gitu kan ya. Karena kalau suster murni ya, wah itu mahal sekali, hari ini nggak tahu berapa ya gitu kan ya. Maka dulu aku cuma pakai itu tuh kurang lebih 10 bulan kali ya. Ya cuma 10 bulan, Tim. Ya setelah itu anak bisa jalan, bisa lari ke sana kemari, aku cukup pakai Udah Mbak nggak pakai saja kan suster jauh. lagi. Iya, nggak pakai suster lagi. Gitu kan ya, jauh lebih murah gitu kan ya. Nah itu ya sekali lagi seperti omongan Timi tadi, disesuaikan dengan gaya hidup. Gitu kan ya, nah, kita harus sesuaikan dengan gaya hidup kita. Nah kira-kira itu, Tim. Baiklah. Ya, Semoga dengan pembicaraan kita pada malam hari ini, yang pendengar-pendengar ini bisa lebih ada visi lah ke depannya. ya. Gimana untuk memutuskan apa aja yang perlu dipersiapkan, jangan lupa baca-baca dulu. Karena memang penting ya untuk baca-baca, jadi kita at least tahu problem-problem yang sudah dialami sama orang-orang lain, cara mengatasinya gimana, kayak gitu. Soalnya di pasangan muda ini bahkan pilih nama anak aja bisa berantem gitu. Iya, benar. Iya, kita baca kalau cari nama anak aja, Tim. Iya, iya. Ya kan, beli buku. Oke, thank you Pak Edi untuk waktunya. Oke, sama-sama. Pada malam hari ini. Aku undur diri juga dulu teman-teman buat yang sudah menonton. Semoga thank you. Bermanfaat malam hari ini dan sampai jumpa minggu depan ya guys. Bye-bye. Semoga sehat juga semuanya ya. Ini kali ini sehat penting yuk. Bye-bye. Oke, bye-bye.